salah satu dari subscriber yang mampir di channel ini itu menanyakan, Prof. Tirta, apa sebabnya dosen pembimbing ngamuk gitu ya? Wah, seru banget ya. Kali ini kita akan membahas dalam ngobrol skripsi bersama saya agar dosen pembimbing tidak ngamuk itu seperti apa. Baik, terima kasih banyak ya pada kalian ya para pejuang skripsi yang sudah mampir ke channel ini dan menanyakan hal itu. Nah, uh, utamanya menurut saya kenapa dosen bisa ngamuk itu kita pertama kali ya kalian tentunya harus cari alasannya kenapa dosen pembimbing itu bisa sampai ngamuk gitu ya. Nah, saya melihat ada 3 hal nih paling tidak ya yang bisa mencari alasannya kenapa dosen pembimbing kamu ngamuk. Kalau baik-baik saja ya pasti mereka nggak ngamuk kan, beliau-beliau ini nggak ngamuk kan, apalagi guru besar gitu ya, mereka udah sibuk, mereka banyak urusan, mungkin juga membimbing tidak hanya kamu saja gitu, seperti apa. Oke, nah yang pertama, coba tanyakan nih kepada diri kalian sendiri, apakah kamu memahami semua arahan dari dosen pembimbing? Dosen pembimbing pasti memberikan arahan ya, kamu harus begini, nah topiknya ini, di latar belakang seperti ini. Nah ini latar belakang kamu, kenapa fenomenanya itu, kamu harus ganti fenomenanya, tidak sesuai. Nah, ataukah misalnya metodenya kamu salah, tidak cocok ini, ganti, teorinya ganti. Nah itu yang pertama, apakah kamu cukup memahami arahan dosen pembimbing? Kalau kamu tidak memahami, tanyakan kembali. Setelah habis bimbingan, beliau memberikan masukan, memberikan arahan, kamu tanya, kamu mengkonfirmasi saja, Prof atau Bapak, Ibu, apakah yang Prof atau Bapak Ibu maksudkan tadi arahannya seperti ini. Nah, ya, poinnya seperti ini ya, Prof, Bapak, Ibu, pembimbing, gitu ya. 1, 2, 3. Silahkan itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah kamu melaksanakan arahan dosen pembimbing tadi? Kamu pertama sudah memahaminya, ya, terus kamu lakukan apa tidak? Nah, ini penting sekali. Kalau misalnya kamu melakukan, berarti nggak ada alasan dong kalau dosen pembimbing marah, ya kan? Tapi kalau misalnya nih, ada arahan-arahan yang kamu udah diberikan instruksinya dan itu udah jelas gitu, terus kamu nggak melakukan, coba bisa bayangin, ya kamu diminta dibimbing, udah dikasih arahan, kamu nggak lakukan gitu. Nah, kamu juga tentu bisa berargumentasi, kenapa kamu nggak melakukan itu? Kalau masalahnya kamu tidak melakukan itu karena mengada-ada, hal-hal yang nggak jelas, nggak bisa diterima akal, nggak masuk akal gitu ya. Ya wajar kalau dosen pembimbing ngamuk ya enggak? Nah itu, coba kamu kalau merasa ada dosen pembimbing kamu tuh ngamuk sama kamu gitu ya, mungkin kamu cek deh, apakah kamu itu nyepelein gitu, nggak ngasih yang terbaik dari arahan-arahan dosen itu. Lakukan yang terbaik kalau dosen itu memberikan arahan, bahkan lebih bagus daripada yang beliau arahkan gitu ya, lebih tinggi kualitasnya gitu. Jadi nggak asal saja mengerjakannya, oke? Nah sekarang apa yang ketiga? Oke, yang ketiga adalah apakah ada hal-hal yang membuat sengaja maupun tidak sengaja dosen itu menjadi tersinggung. Nah, ini memang ya harus hati-hati. Memang di sini perlu ada seninya nih ya, agak repot sedikit. Apalagi misalnya kalau dosennya itu senior ya. Nah, kamu harus tahu dalam hubungan antar manusia, apalagi kamu sebagai mahasiswa dan beliau sebagai pembimbing, kamu kan harus respect, harus menghormati. Nah, coba cek lagi ya, apakah ada hal-hal yang misalnya membuat beliau-beliau ini tidak berkenan dengan pembimbingnya. Misalnya cara komunikasi kamu, cara bicara kamu ya, cara ngomong kamu. Mungkin ya sekarang kan gapnya itu jauh ya kan. Mungkin dosen pembimbing udah senior-senior gitu ya. Mungkin ada yang lebih senior dari saya. Nah, cara komunikasi kamu mungkin itu kayak komunikasi kamu itu mungkin seumuran putra putri beliau atau bahkan cucu gitu, putra putri beliau, cucu beliau ini ya. Nah kan beda ya. Coba kamu misalnya kalau dengar apa yang saya sampaikan, kamu ngerti nggak kira-kira?
Apakah komunikasi saya, cara menyampaikan pesan-pesan saya cukup bisa kalian terima? Dan kalian juga bisa memahami itu, dan kalau berkomunikasi saya di kolom komentar, apa saya juga bisa merespon dengan baik. Nah, ini contoh saja ya. Ya saya belum terlalu senior amat sih, ya kan. Walaupun anak-anak saya seusia kalian ini ya, para pejuang skripsi gitu ya. Oke, nah coba lihat lagi. Misalnya dari cara komunikasi, cara mungkin pesannya, ya ada hal-hal mungkin sikap-sikap kamu mungkin udah janji tapi kamu gak tepatin, ya. Nah ini hal-hal yang sifatnya lebih uh, non teknis ya, lebih subjektif gitu. Kalau kamu misalnya sudah melakukan arahan-arahan tadi, sudah memahami arahan-arahannya, dan juga sudah melakukan yang terbaik, tapi walaupun dua hal kamu lakukan tadi, bisa saja terus spam kamu ya, terus pembimbing kamu tetap aja ngamuk gitu. Nah, tapi semoga hal yang ketiga yang sifatnya subjektif tadi tidak terjadi ya, gitu. Nah, kalau misalnya masih ada aja yang membuat dosen pembimbing kamu itu ngamuk, nah kamu lihat nih alasan-alasannya masuk akal enggak? Jangan karena mungkin ya dosen pembimbing kamu super sibuk juga, nggak sempet baca gitu ya. Begitu komunikasi kamu udah bagus banget, tapi karena merasa dikejar-kejar gitu ya, dosen pembimbingnya merasa terpepet, apalagi udah deadline, wah urusan lain banyak sekali. Nah mungkin hal kecil aja membuat tersinggung. Nah, semoga nggak terjadi ya. Oke, semoga tadi yang minta dibuatkan videonya, apa alasannya dosen-dosen pembimbing itu bisa ngamuk, bisa kamu hindari ya kan. Baik, terima kasih banyak. Sukses buat kamu sekali lagi ya dalam mengerjakan skripsi. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Sukses buat kamu semua. Saya tunggu kamu jadi sarjana. Terima kasih banyak. Jangan lupa dong lihat juga video-video saya yang lain ya. Terima kasih.